Ahmad, Masya Allah, aduh. Assalamualaikum. Tetangga Salam, sendiri. Bang. Masya Allah. Warung kopi nih. Nih, gimana Mas Kal? Oke, kita Gimana? lanjut ya. Kita lanjut. Ya, lanjut. berikutnya. Lanjut. Siap. Nah, ini karena tadi latar belakang Anda kan ilmu keolahragaan. Iya. Kira-kira hal apa yang melatar belakangi Anda untuk memilih dan menjalankan bisnis kafe ini? Alasannya gitu. Siap. Peluang apa gitu, yang Anda lihat seperti apa? Ya, intinya habis wisuda harusnya kan kerja di dinas olahraga ataupun guru juga boleh. Dan itu pada waktu itu sebenarnya mau lanjut S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Cuman memang ada miskomunikasi sama orang Muhammadiyah di sini kan. Karena kita kan kader Muhammadiyah, mau dibantu untuk lanjutin S2-nya. Nah, habis itu karena keadaan waktu itu memang ada teman atau saya anggap abang sendiri namanya Bang Rio. Itu dia manajemen juga di Universitas Airlangga. Tapi waktu itu tuh aslinya mau lanjut S2, cuman udah keduluan ini orang abang ini Bang Rio ini untuk ngajak untuk kerja di rumah makan terutama. Kerja di rumah makan. Ya pokoknya waktu itu tuh sempat mau lanjut S2 tapi orang tua yang belum menyetujui karena masalah biaya gitu. Akhirnya dengan tawaran gaji 2 juta kerja di rumah makan seorang diri di Singaraja yang kehidupannya ya serba murah ya, alhamdulillah tak ambil kerjanya itu kayak gitu. Akhirnya kerja di rumah makan. Nah, pas kerja di rumah makan itu dikasih amanah jadi supervisor. Langsung pertama kali masuk kerja di rumah makan langsung diangkat jadi supervisor karena memang waktu itu tuh Ana termasuk dibilang orang kepercayaan Bang Rio itu sendiri gitu. Nah, dari situlah saya tuh mulai belajar masalah manajemen keuangan, manajemen masalah bisnis. Hasilnya nggak tahu apa-apa. Ini maksudnya apa nih kok ngangkat saya jadi supervisor sedangkan saya nggak tahu masalah bisnis. Dengan gaji 2 juta waktu itu. Alhamdulillah akhirnya saya coba jalani. Nah, saya waktu itu kebetulan dikasih tanggung jawab yang bisa dibilang kerjaannya ringan, cuman beban pikiran mentalnya itu benar-benar disiksa lah bahasa kayak gitu. Bukan disiksa ya. Kayak benar-benar inilah biar kayak ada semangat dalam kerja gitu. Karena supervisor itu beda sama kayak koki, kayak yang baristanya, kayak yang kasir itu beda. Karena supervisor itu dia tuh tahu semua masalah belanja, jadwal karyawan, masalah masakan enak atau enggak itu saya sendiri yang terjun. Dan saya tahu pemasukan rumah makan di sana tuh sekitar pernah nyampe 100 juta, pernah 90 juta, 70 juta satu bulan tuh pernah. Dan saya sendiri tergiur dengan masa bisnis kayak gini aja kok bisa hasilin ratusan juta gitu. Dan kayak gitu penasaran akhirnya saya benar-benar di sana tuh nggak peduli mau dicaci maki sama bosnya, no problem, nggak ada masalah. Akhirnya saya benar-benar belajar bagaimana cara membangun bisnis dengan baik. Walau memang pada waktu di tempat kerja itu banyak sih ujiannya yang mungkin orang nggak bakal tahu. Sehingga benar-benar membentuk karakter saya menjadi supervisor yang benar-benar ngerti masalah bisnis. Akhirnya tanpa pikir panjang kumpulin uang untuk nikah dulu. Bukan untuk bisnis, untuk nikah. Karena memang apa ya istilahnya bagian dari perintah agama dan itu menjadi salah satu tujuan saya mungkin beda sama anak muda yang lain ya. Mungkin pengen nikah tapi berat di bagian mungkin finansial lah segala macam. Akhirnya saya ngumpulin uang untuk nikah malah. Bukan untuk buka usaha. Walaupun pada waktu itu saya udah punya bekal gitu. Saya tabung. Aslinya uang itu untuk usaha. Akhirnya jalan ceritanya malah untuk nikah. Kayak gitu. Akhirnya setelah itu nikah.
kalau nggak nikah kemungkinan nggak bakal buka deh Kopi Ilasnya. Oh, Karena iya. apa? Memang ilmu udah mantap, tinggal nikah aja. Habis itu nikah dengan alhamdulillah orang Singaraja, dapat orang sini. Mungkin ada tingkatnya Bang Nazim juga. Bukan kimia sih, cuma analis kimia. Di Unisa juga cewek. Alhamdulillah habis itu banyak belajar sambil kerja di rumah makan, sambil nikah. Itu udah jalan bareng tuh. Nah, udah muncul dah ide sebagai seorang suami, dalam artian nggak kalau ngandalin gaji di tempat kerja aja nggak bakalan maju-maju gitu. Akhirnya sambil kerja sambil buka usaha. Nah, bos itu kaget tuh, bosnya kaget. Loh, sejak kapan kok? Dia nggak percaya. Loh, kok bisa kok buka bisnis, dana dari mana segala macam. Ya kalau dipikir-pikir secara akal manusia nggak masuk akal lah gitu. Padahal baru nikah, uangnya udah habis, Anda juga uangnya juga udah habis, tapi qadarullah di tengah perjalanan Anda benar-benar serius belajar saya nggak mau keluar di angkringan tuh di rumah kerja rumah makan tuh karena memang banyak ilmu yang saya dapat di sana. Nggak mau keluar, akhirnya kerja di sana, buka kopi jalan, dapat istri juga alhamdulillah. Udah semuanya berawal dari rumah makan sih sebenarnya. Berarti sampai sekarang juga masih di rumah makan itu atau gimana? Udah keluar. Oh, udah keluar. Gara-gara iya, karena supervisor itu nggak bisa dipecah fokusnya itu. Pokoknya kalau dikasih amanah satu harus diselesaikan satu gitu. Nggak boleh lagi mikirin bisnis yang lain kayak gimana. Kalau nggak bakal dikeluarin. Akhirnya dikeluarin juga. Aduh. Gitu. Gitu. Iya. Ini berarti bisnis utamanya Ardi, maksudnya ini pekerjaan Ardi utama atau ada juga sampingan lain lagi? Maksudnya ada kerjaan di mana yang mungkin dan ini tuh sampingan atau kayak gimana sebenarnya? Oh iya. Kalau sementara karena memang Kak, sebenarnya kalau kita yang bisnis tuh Bang, kalau memang udah istilahnya kita tahu peluang, lihat peluangnya itu udah bagus, sebenarnya kita malah nggak ada mau kerja lain, malah pengen ini tuh jadi kerja utama kita kalau kita mau garap beneran. Karena apa? Memang udah ada teman yang ngajak, aku siap kok ngeluarin dana 100 juta segala macam untuk buka lagi yang agak besar. Karena memang dia lihat peluang di Kopi Ilas ini, masya Allah gitu, nggak nanggung-nanggung orang yang datang terus pengen join bareng untuk buka usaha lebih besar. Kalau gitu responnya sebenarnya mau seriusin ini aja, nggak mau nyari kerja lain gitu. Karena memang keadaan sekarang ya semualah orang ngerasain memang keadaan di Singaraja terutama agak berat gitu. Kita mau nyari kerja berat gitu. Tapi memang udahlah, memang kerja di sini aja sih sekarang. Sebenarnya mau nyari kerja di tempat lain juga biar soalnya kalau sekarang kan bukannya sore itu biar pagi itu ada kerjaan gitu. Paginya istirahat gitu. Sorenya buka gitu. Kayak gitu Bang. Kerjanya ini aja dah, nggak ada lagi. Pengen serius, pengen lebih bangun yang lebih besar aja lagi. Iya. Siap. Ya. Ya, jadi tadi kan sempat menjelaskan bahwa pernah bekerja di rumah makan. Kan? Ya, betul. Sebenarnya kan dari situ kita bisa lihat ya keinginan untuk lebih berkembang gitu. Dari situ. Ya. Jadi ujuk-ujuk buka bisnis itu sebenarnya. Jadi ada proses itu jadi seperti itu. Nah, karena ada proses yang ingin saya tanya kan ada. Itu kenapa malah memilih kopi kafe? Kira-kira kenapa alasannya kafe kopi? Kenapa yang lain mungkin rumah makan? Iya. Dulu tuh sempat kopi. Iya, terus dulu apa tuh mungkin yang dilihat di situ? Iya. Dulu tuh sempat mikirnya gini Bang, ada nggak ya kerjaan? Pokoknya memang banyak sih latar belakang sebelum ke rumah makan tuh dulu sempat dikasih kepercayaan di kampus itu dapat PMB, dapat dana sekitar 10 juta. Nah sebenarnya lahir jiwa bisnisnya tuh pas ada dapat dana dari kampus waktu itu sih sebenarnya. Nah lahirlah jiwa kewirausahaan tuh dari kuliah. Nah habis itu tuh istilahnya apa namanya? Apa peluang tadi Bang? Apa pertanyaannya lupa dong.
kenapa pilih ide bisnis ini, terus peluang apa yang dilihat sampai memutuskan untuk ini? Kenapa nggak coba-coba yang lain? Oh iya, ya itu dah. Waktu kuliah itu sempat mikir kayak gini. Flashback dikit bang. Sempat pikir ada nggak ya kerja di dunia bisnis tapi yang keren gitu loh. Yang kerjaannya ya kelihatan ganteng, rapi, bersih kayak gitu. Sempat mikir kayak gitu. Tas coba cari-cari tapi dengan gaji yang besar. Iya. Lihat-lihat ternyata ada yang namanya barista kopi, kerjaannya cuma buat kopi tapi penampilan tetap keren loh. Ya mikirnya sih ke sana dulu tuh mungkin. Mikirnya ke situ. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah tak coba aja praktein. Nah, ada nggak ya? Habis itu cari-cari dah di YouTube, di Google. Nah, kenapa buka kopi di sini? Karena itu memang pada waktu itu tuh memang apa namanya ya istilahnya. Kita itu Ardin sendiri tuh ngambil referensi kopi ini memang karena kopi di Bali juga lumayan perkembangannya. Udah luar biasa juga banyak. Nah, akhirnya Ardi lihat peluang kalau dibuka tempat nongkrong kayaknya oke juga gitu. Di tempat ini khususnya, di tempat yang saya tempati sekarang. Karena dulu ini tempat fotokopi. Karena fotokopi itu ya Allah pemasukannya kurang. Istri punya fotokopi, pemasukannya kurang. Nah, Anda lihat peluang itu ajuin proposal ke mertua, bisa nggak tempat ini saya buat kopi gitu ya. Tapi saya jelasin dulu kopi yang gimana, segala macam. Ya butuh waktu 1 bulan jelasin ke orang tua. Habis itu memang benar-benar fokus mau buka kopi. Selain peluang di Singaraja juga oke. Orang-orang suka nongkrong. Terus saya juga coba menawarkan konsep kopi yang berbeda dengan yang lain. Kayak gitu. Kalau hanya sekedar kopi nggak bakal mau saya. Kalau hanya sekedar jual kopi saset itu nggak udah biasa lah gitu. Karena mungkin pada waktu itu dikasih ide sama Allah lah bahasa kayak gitu, dikasih rezeki kopi ikhlas lah, akhirnya keluarlah dengan nama yang benar-benar ikhtiar yang butuh lama lah, nggak apa namanya, butuh waktu panjang untuk menentuin brand supaya bisa dikenal sama orang, segala macam itu kan butuh perjuangan lah untuk nentuin mau buka kopi tapi kopi apa gitu, masa mau kopi ABC, kopi mochaccino, apa segala macam itulah, nggak mungkin lah itu pengen buka brand dengan style anak muda lah gitu, walaupun yang kecil kayak gitu bang. Nah akhirnya buka dan kopi ikhlas. Ya ada sih nyari-nyari di Google lah, memang ada kok, banyak kok kopi ikhlas di tempat lain. Yeah. Ada kok di tempat-tempat lain ada kok gitu. Gitu bang, apa lagi? Terus apa sih yang membedakan kopi ikhlasnya Ardi ini ataupun bisnisnya Ardi ini sama yang lain-lain tuh sama? Ya betul. Ya jelas dari namanya aja kan udah bisa dilihat kopi ikhlas dengan hashtag nikmati kopimu bayar seikhlasnya setiap hari. Lah kalau orang nggak banyak bilang bang jangan aja buka bisnis itu kayak alirannya kayak agama mulu gitu. Nggak ada apa cara ya bisnis apa kek jangan bawa nama agama gitu bang. Itu yang protes yang pertama. Nah ketemu lagi sama teman-teman yang kenal kopi. Kau tuh punya otak nggak sih gitu? Buka kopi dengan kopi tuh nggak murah loh bro, mahal gitu. Kan bayangin aja kita beli kopi 1 kilo tuh bisa 200-300 ribu. Dengan standar kafe yang kita jual gitu, bukan jual kopi bubuk, bukan. Memang kita jual specialty kafe lah, kayak kafe-kafe di restoran gitu, tapi memang ini versi mini gitu, kedai lah untuk yang kecil kayak gitu bang. Nah dengan konsep nikmati kopimu bayar seikhlasnya setiap hari, nggak ada, banyak yang bertanya gitu. Wih, nggak ada ruginya apa dengan hashtag seperti itu? Orang mungkin nggak perlu nanya apa aja menunya, nggak, orang bakal datang, bakal kepoin langsung di sini gitu. Saking penasaran dengan hashtag itu. Dan pertama-tama mungkin di tempat lain udah ada, cuman
karena di Singaraja ini saya ingin memperkenalkan istilahnya bahwa nggak apa ya istilahnya. Saya tuh kalau bisnis apapun lah gitu, nggak bisa hanya sekedar bisnis tapi nggak melibatkan Allah. Bahasanya kayak gitu deh. Bahasanya kayak gitu. Apapun itu harus melibatkan Allah, walaupun dengan cara kita masing-masing gitu. Salah satunya di dunia bisnis ini sendiri gitu. Di dunia wirausaha kayak gitu, Bang. Akhirnya dibuatlah Kopi Ilas dengan berbagai macam pertanyaan yang membuat beda juga. Selain itu, orang di sini bayar berapa aja terserah. Ya bayar 1.000 dengan kopi yang insya Allah yang kita sajikan dengan sajian terbaik lah gitu. Versinya kita insya Allah dengan hati yang ikhlas gitu. Kayak gitu, Bang. Itu dah bedanya sih kayak gitu, Bang, sama kopi-kopi lain tuh konsepnya sih. Karena orang datang ke sini tuh jujur aja, Bang, memang saya setting ngopi itu karena identik dengan tempat ngobrol, tempat nongkrong anak-anak muda, asik lah gitu bawaannya kayak gitu. Cuman orang yang datang ke sini itu kan belum tentu ngopi semua. Belum tentu orang datang ke sini itu ngopi gitu. Makanya kita tawarin menu yang banyak gitu. Ada mocktail gitu, mocktail khusus kopi Ilas. Dikira mocktail tuh ada arak, ada minuman mabuk-mabuan enggak gitu. Itu mocktail minuman soda yang alhamdulillah itu brand baru tapi alhamdulillah respon teman-teman juga luar biasa gitu. Itu akhirnya walaupun istilahnya nikmati kopimu bayar seilas setiap hari itu yang kita gaungkan, tapi orang datang di sini itu belum tentu orang yang suka kopi. Alhamdulillah kalau dipikir-pikir kopi aman-aman aja, dalam artian tidak membuat kita rugi lah, malah untung yang ada kayak gitu. Kayak gitu, Bang. Yang bayar seilasnya itu bukan hanya kopi ya, menu yang lain juga tetap kopi aja, Bang. itu ya? Kopi aja, Bang, khusus kopi aja. Iya. Itu udah maksudnya Ardi itu kita kan istilahnya membuat brand kayak gitu tuh orang tuh bikin orang tuh penasaran. Akhirnya dia datang, masa sih kopi bayar seilasnya gitu. Nah, kita tuh udah ada tuh di menu tuh kopi bayar seilasnya. Udah ada tuh harga dengan harga Ilas, tapi khusus kopi aja. Yang Ilas tuh. Ini pernah ada nggak yang bayar misalnya dalam segelas kopi itu dibayar 5.000 atau dibayar 50.000? Pernah nggak ada? Paling tinggi itu 50.000 satu gelas. Padahal harganya cuman kalau dihitung itu. Iyalah. Ada 50.000, 20.000. Nah itu yang coba kita tawarkan. Yang paling murah itu ada juga kok yang bayar 1.000 ada kok. Tapi itulah. Memang kalau orang bilang, kalau Ustadz bilang tuh Ilas itu susah dijelasin, harus dipraktekkan, kayak gitu katanya. Wih, mantep. Ya, jadi dianggap saja yang lebih, misalnya yang kita anggap lebih itu anggapnya rezeki kan, karena memang rezekinya tidak bisa diprediksi seperti itu ya, tiap hari itu ya. Iya, betul sekali. Dan sempat nih sekali nih, Bang, ada nih sekali, sampai bisa dibilang Ustadznya di Singaraja lah. Sampai ustadz terkenal tuh datang duduk diskusi curhat. Loh, dalam Islam itu jual beli itu harus ada akadnya. Harus ada akadnya. Gimana antum ini jual beli nggak ada akadnya? Oh, ntar dulu. Gimana? Coba jelaskan kepada saya. Jelaskan apa maksudnya gitu. Jadi gini, Bang. Jadi semua kopi yang ada di sini, ada yang bayar seikhlasnya, ada juga yang berbayar kayak gitu. Jadi semuanya ada akad kok gitu, cuman kita tentuin aja kopi yang bayar seikhlasnya mana, kopi yang bayar sesuai harganya mana gitu. Kayak gitu, Bang, tak kasih tahu kayak gitu Ustaz gitu, tak kasih tahu gitu. Oh gitulah sampai akhirnya setelah tak jelasin kayak gitu, akhirnya dia paham, dia akhirnya balik lagi besok dan dia nikmatin kopi bayar seikhlasnya dan dia bayar 50.000. harusnya cuma 8.000 harusnya kayak gitu. Kayak gitu lah, Bang. Jadi bisa dibilang ikhlasnya itu adalah akadnya gitu kan? Bisa dibilang seperti itu kan? Iya. Iya, itu bisa masuk sih kayaknya. Betul. Kan bisa kan sebenarnya? Iya. Betul.
Terus ngaruh nggak Kayak sih gitu, sebenarnya? Bang. Ngaruh nggak sih pas terkait penjualan ini di masa-masa pandemi kayak gini nggak sih? Ngaruh nggak sih? Ya. Ya, siap. Kalau masalah ngaruh sih sebenarnya ngaruh banget. Pada waktu itu tuh awal-awal tuh karena ini mungkin di kampung, Bang, ya, di kampung. Nah, di sini tuh beda sama di istilahnya di pusat kotanya. Kalau ini kan dulu tuh kan sampai jam 8 itu kan ditutup. Dari jam anggaplah jam 8 pagi sampai jam 8 malam udah ditutup. Jam 8 pagi sampai jam 6 malam tuh udah tutup. Banyak perubahan yang terjadi pada saat pandemi itu. Banyak aturan yang berubah kayak gitu. Akhirnya ya udah sebenarnya ngaruh juga sebenarnya, sedangkan yang tak tawarin tempat ini kan sebenarnya malam gitu. Lebih kebanyakan malam gitu. Pada waktu itu tuh malam tuh sudah ditutup gitu. Tapi karena kebetulan di sini tuh ya di kampung lah istilahnya, bukan di pusat kota. Di pusat kota udah tutup, di sini malah buka gitu. Tapi dengan protokol kesehatan yang kita sediakan kayak gitu. Alhamdulillah, walaupun kemarin tuh dapat sih turun, cuman alhamdulillah setelah punya anak itu terasa banget nih rezekinya tuh kok beda gitu. Kok orang tuh makin heboh di sini gitu istilahnya kayak gitu. Nggak tahu sih, pokoknya setelah efek punya anak itu penjualan tuh kayak agak sedikit naik dia. Walaupun pandemi. Mungkin itu kali ya, maksudnya rezeki itu sudah Allah yang ngatur-ngatur, istri sudah diatur sama Allah, anaknya sudah diatur sama Allah rezekinya, termasuk saya pribadi. Akhirnya ditambah tuh sama Allah tuh rezekinya tuh. Nggak nyangka aja sih. Allah. Luar biasa ya, alhamdulillah ya. Oh, jadi istilahnya nggak bisa. Halo, tes. Suaranya mana? Tes. Kayak ini deh, Mungkin terputus masalah jaringan Jaringan. dari Ardi deh. jaringan. Betul. Hubungi ulang mungkin. Abang Dahlan. Gimana Abang Dahlan kabarnya, Abang Dahlan? Ini Abang Dahlan ini owner dari toko Boncu Sport. Boncu Sport Olahraga. Iya, alhamdulillah baik-baik. Gimana penjualan hari ini, Mas? Alhamdulillah setelah kita jalan-jalan di Lawata kemarin semakin menurun. Belardi, oh, Nggak tahu nih. Mas Rusdi ini asli mana, Mas Rusdi? Tinggal di mana? Mas Rusdi. Asli Monta, Bang. Oh, mantap. Monta. Kuliah juga apa gimana? Ya, kuliah di Undiksa. Oh, ini Kebetulan sempat satu kos dengan Bang Alan. Oh, iya. Siap. Oh ya, Bang Ardi gimana? Sudah Kita lanjut lagi ya. Nah. Oh iya, berarti di situ di Singaraja, berarti sekarang mahasiswanya lagi nggak full atau gimana sekarang? Maksudnya udah masuk normal atau kayak gimana? Iya, belum sih, lagi pada pulang kampung semua, tapi itulah memang kalau Allah tuh udah ngatur rezeki itu sebenarnya kan yang ngopi itu teman-teman mahasiswa sebenarnya, yang datang di sini itu teman-teman mahasiswa sebenarnya. Tapi dengan ya cara Allah, kita nggak tahu lah gimana cara datangin orang tuh. Alhamdulillah. Ada aja ya. Ada aja. Walaupun semuanya itu Alfamart, jangankan Kopi Ikhlas, Alfamart aja ada yang tutup loh. Alfamart tuh ada yang tutup, minimal. Karena bisnis yang besar tuh ya bakalan kenanya juga, ruginya besar, apalagi orang yang belanja di sini kan udah mulai berkurang gitu. Malah yang untung sekarang tuh bisnis yang menengah ke bawah yang untung. Ya karena orang
mau belanja gede-gedean, rame-ramean istilahnya mau belanja yang harganya yang tinggi lah dari biasanya, orang mikir-mikir lah. Mending Iya sih. ngopi di Kopi Ilas, bayar seilasnya. Kan kayak gitu. Iya, iya. Berarti meskipun pandemi aja udah untung, gimana kalau udah selesai pandemi ya masih udah rame. Wah, luar biasa berarti bisa. Iya, cuman kendalanya memang banyak yang ngeramal Bang waktu itu tuh. Ah, Adi, aku yakin deh. Kalau kau kayak gini konsepnya aja, aku tertarik banget mau buka kayak gitu ya. ah. Jujur aja tempat kau tuh terlalu kecil untuk tempat nongkrong, kecil banget. Belum, baru aja buka udah dibilang kecil gitu. Orang belum ada yang belanja Bang gitu tadi. Iya, buktiin aja seminggu 2 minggu. Oh, pegang omongan aku, iya benaran. Bukan masalah kopinya nggak enak atau gimana Bang. Malah tempatnya yang jadi masalah. Berat. Malah tempatnya kekecilan. Kelemahannya di situ berarti ya, yang harus diperlebar lagi ya, asik. Iya, itu malah tantangannya. Aduh, ini chargernya gimana? Insya Allah nanti ada Hai, banyak guys. yang Gimana Bang? Insya Allah nanti banyak yang nyumbang tanah 1 petak 2 petak nanti Bang. Amin. Ini juga masih rencana kalau ada budget di Bima lah nanti insya Allah. Gimana Rusdi ya? Mantap ya? Ya. Ntar kalau Anda belum pulang ke Bima, saya duluan buka loh Mas. Ya Allah. Ya aduh ya Allah keduluan. Ya nggak apa-apa dah. Karena usahakan duluan, yang punya yang eksekusi lebih awal itu yang jalan tuh. Iya itu. Tapi memang katanya memang kalau memang istilahnya ada sahabat kita yang istilahnya cara berpikirnya sama, malah lebih bagus sih join. Iya. Apalagi niatnya untuk dakwah istilahnya kayak gitu. Ya Allah, jamaah tuh kumpul lu. Bayangin aja teman Bang Najim datang, temannya Bang Ian datang, teman Ana datang semuanya. Coba ya bayangin. Kalau bisa join sebenarnya buka usaha itu sebenarnya jaringan aja, nggak ada lebih dari itu, teman-teman sendiri aja. Teman-teman IMM ya banyak ya. Itu aja. Iya. Oh iya, itu di jalan apa sih Ardi? Di Jalan apa? Jalan Patimura, dekat Masjid Taqwa lah. Abang Bang Najim pasti tahu. Oh iya, Masjid Taqwa. Sorry Bang ya, minum haus sekali. Iya, santai. Oke, terkait dengan ini pertumbuhan persaingan bisnis kafe di Bali seperti apa? Ardi sih ya. Mikir kalau saingan sih apa ya istilahnya? Ya, salam. Apa ya kalau konsep kan beda. Ya, dengan konsep yang beda seperti ini, Ardi itu nggak ada berpikir siapa saingan saya gitu. Malah nyarinya siapa yang bisa diajak kita kolaborasi segala macam. Sekalipun itu teman seperjuangan sama kopi, dia juga buka kopi. Enggak sedikit pun berpikir saingan sama siapa, enggak. Karena memang udah tertanam dari dalam diri saya sendiri, istri, keluarga, bahkan keluarga ada di sini. Dengan konsep Kopi Ilas, ya udah, apapun yang terjadi, saingan sebanyak apapun, ikhlasin aja. Karena Allah sudah atur rezekinya gitu. Ya gitu sih Bang, lebih ke situ. Nggak terlalu ngotot. Siapapun silakan gitu istilahnya. Tapi dengan konsep yang kita tawarin, Masya Allah, bahasanya siapa yang bertahan di dunia bisnis itu kalau menurut saya, dia yang paling sabar dan ikhlas. Apalagi konsepnya ikhlas, kayak gitu Bang. Ya kalau dipikir-pikir banyak kok kafe-kafe yang lebih bagus dari Adi. Tapi buktinya nggak pernah bosan tuh orang-orang kesini kan kayak gitu. Kayak gitu Bang, alhamdulillah. Mungkin bisa disebutkan kompetitor satu saja, wes. Ada nggak? Kompetitor. Halo, apa Bang? Satu saja kompetitor. Siapa? Persaingan.
kafe Halo. beneran nggak ya? Ada, ada sih bang. Sebenarnya jujur aja bang, bingung juga mau dibilang apa namanya istilahnya saingan ya. Ya ada lah, ada di sini. Bingung soalnya mau disaingin sama yang standar kafe yang besar tuh nggak cocok gitu loh istilahnya. Iya. Nggak seimbang karena memang Ardi ini tempatnya kecil, apa ya, susah karena memang alat-alat yang Ardi buat untuk kopi ini alat-alat manual semua. Ini kayak gini nih, bukan alat-alat kafe yang kecil-kecilan gitu. Kalau kafe di Singaraja ini kan sudah punya alat-alat yang besar, jarang Iya. yang apa namanya yang buka kopi manual gitu. Kalau mau dibandingin sesama manual, sesama buat kopi manual dengan alat-alat manual kayak gini, ya saingannya sih ada. Mungkin harus ditahu Bang Esa. Bang Esa tuh tapi bukannya malam dia sekitar jam 10, jam 11 ke atas sampai subuh. Dan itu pun dia uniknya tuh buka pakai Vespa gitu. Kalau dia dibandingin sama kafe-kafe shop yang udah pakai mesin yang harga kopinya 15.000, 20.000, 30.000, kalau Ardi bilang ya mungkin lebih unggulnya mereka kayak gitu. Tapi kan Saingan lebih kayak itu aja sih Bang, lebih kalau sesama manual brew itu Ardi bilang adalah Bang Esa namanya. Walaupun Ardi nggak tahu berapa omsetnya dia berapa, nggak tahu Ardi. Cuman kalau sesama specialty cafe yang manual brew gitu, Esa. Kalau yang di atas istilah kopi-kopi yang cafe shop yang udah mesinnya yang 60 juta, 70 juta itu ada, cuman bukan saingannya Ardi lah itu. Udah level atas lah itu. Ardi mainnya bawah gitu Bang. Terlalu tinggi kalau yang. tapi luar biasanya kan konsep yang Anda tawarkan berbeda dari yang lain. Nah, itu keunggulannya sebenarnya gitu ya. Iya sih. Soalnya kafe-kafe shop yang lain juga tuh rame juga. Luar biasa lah, Ardi tahu lah konsepnya yang kafe-kafe shop tuh. Orang belanja 10 orang aja bisa berapa? Istilahnya 100 lebih gitu. 10 orang udah 100 lebih. 20.000 ke atas biasanya menu hanya minuman saja gitu ya. Nah, biasanya. iya. Cuman Ardi ini kan kalau dilihat omsetnya sih dibanding sama kafe-kafe yang lain sih masih di bawah banget lah istilahnya. Cuman itulah harus benar-benar mulai lah. Kalau nggak sekarang kan kapan lagi kan kayak gitu. Sambil diperbaiki nanti insya Allah lah. Harus buka yang lebih besar lah. Doain aja Bang. Ya, amin ya Allah. Nanti kalau saya punya rezeki, saya jadi pemodalnya juga. Oh siap. Oh siap. Tinggal nyari tempat aja Bang di Bima. Menarik nih bisnisnya. Bisnis dunia akhirat ini. Kalau di saya tuh pernah juga nemu bisnis kayak gini, tapi dia nggak makanan sih. Di Bogor. Karena sekarang saya di Bogor ya. Yang saya lihat itu tuh dia bisnisnya di bidang pendidikan. Jadi dia ngasih bimbingan belajar buat anak-anak SD terutama. Jadi dia ngasih bimbingan belajar gratis. Malah seilasnya sih, pokoknya seilasnya bukan gratis sih, seilasnya dikasih. Ya udah, sampai akhirnya sekarang dia dikasih bantu sama orang, dipinjamin gedung gitu. Sekarang udah bagus banget, udah gede banget. Ya mirip-mirip kayak gini, konsep Ikhlas. Mantap. Jadi setiap sekali belajar ya udah orang tuanya ampopin berapa itu serah dan tidak diwajibkan sebenarnya. Ya udah, dan sekarang akhirnya tuh anak-anak itu juga banyak yang berprestasi. Jadi mereka banyak lomba-lombakan matematik, nggak cuma di level-level kabupaten kota, bahkan internasional pun ada dari mereka. Kayak gitu. Betul Bang, betul. Itu udah memang istilahnya bisnis apapun lah itu. Kalau bisnis tuh masalah keuntungan itu bisa dicari Bang, bisa kita raih dengan usaha yang kita dapatkan. Tapi belum tentu bisnis itu bisa berkah.
sebenarnya kuncinya berkah sih sebenarnya. Hidup benar. anak didiknya berkah semuanya lah, termasuk anak. Punya istrinya berkah, anak berkah, semuanya lah. Jadi melibatkan semua pihak. Gimana Jomblo? Ini Jomblo. Sombong. Virusnya kepala terus dari tadi itu. Kalau Siap, teman-teman siap. yang lain juga pengen nanya, yaudah silakan juga nanya. Jadi kita kan di sini kan biar nggak searah, biar ada feedback dari yang lain juga. Kalau mau nanya ataupun mau sharing-sharing juga silakan. Tafadhol. Santai aja kita ini. Bang Alan, ayo Bang. Apakah jangan-jangan Bang Alan ya, dia mau buka Boncu Sport, memberikan gratis gitu lah Jim ya, seilasnya Jim ya. Iya. Gimana tuh Jim? Kalau Ardi lagi di Bima nih, insya Allah selalu support Bitol ini. Selalu istilahnya kalau bisa. Boncu Sport juga kemarin support loh. sempat Bitol. sponsor loh. Iya. Beberapa Kalau di Iya nih. Jangan-jangan Alan juga mau buka bisnis kayak gini, seilasnya nih. Jual-jual sepatu, ilas. tapi nggak bisa Bang. Siapa tahu, siapa tahu kan. Terbuka. Nah, kalau menurut Ardi Bang ya. kan. Iya, kalau menurut Ardi gini Bang. Ada hal yang perlu dipikirkan. Setelah Ardi pikir-pikir nih. Kita kan jual baju nih seilasnya. Kita beli baju 50.000. Bayar seilasnya. Orang bayar 1.000. Kan bisa tekor ya Bang ya? Ya, itu yang pertama. Saya bandingin sama kopi. Kopi, minuman. Kopi pahit. Seberapa sih dia kuat minum kopi kan kayak gitu? Iya. Seberapa sih kayak gitu? Emang bisa 1 galon, nggak mungkin. Paling satu ini aja tuh udah kenyang, udah bosan kan kayak gitu. Makanya itulah kenapa kopi itu dipilih untuk dibayar seilasnya. Itu harus dipikirkan bagian situnya gitu. Beda sama jual helm, terus apalah jual sepatu futsal. Ya, bisa bangkrut ya. Harus pikir 2 kali ya. Iya, kalau orang minum kopi berapa sih? Orang minum setengah espresso 1 biji aja, 1 gelas aja muntah orang kalau minum terus-terusan. Iya. Jadi terpikir nih. Aku jadi terpikir begini. Jadi karena kopi itu ikhlas, jadi kan ada menu lain Ardi. Nah, bisa jadi kan menu lainnya itu kita naikkan harganya, bisa jadi seperti itu kan, untuk menutupi kerugian yang bisa dibilang kerugian lah seperti itu. Iya, betul sekali. Ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang kalau udah ikhlas di kopinya sih nggak perlu ngurus sebenarnya kan, nggak ngurus gitu ya. Iya, betul. Itu udah Bang Adri lo bilang jarang orang beli kopi malah ke sini tuh. Malah beli yang lain coba. Coba bayangin deh. Dari situ tuh apa ya? Mungkin Abang bisa. Oh iya ya. Sebenarnya itu bisa menggunakan konsep ini, tapi misalnya yang gratis itu mungkin hanya satu Item. apa ya? Satu jersey yang khusus gitu ya. Jersey yang seperti apa gitu. Yang paling murah gitu lah asik. Jadi kopi yang ikhlas itu. Iya, giveaway. Ya gimana lanjut. Iya. Sebenarnya sama aja sih misalnya kayak kopi-kopi lain tuh atau minuman-minuman kekinian lain bayar 1 gratis 1. Itu memang perlulah istilahnya untuk memperkenalkan produk kita itu, bahkan kita harus buat jadwal kapan promonya segala macam. Benar-benar harus dipikirkan itu kayak gitu. Nggak mungkin ngomongin ikhlas aja gitu. Benar. Yang jelas kopi ikhlasnya itu istilahnya jarang dipakai beli 1 gratis 1 enggak. Kalau yang ikhlas itu jarang. Itu yang dipromoin bayar 1 gratis 1 tuh menu-menu yang lain lah. Yang kayak gitu.
Terus yang bayar seikhlasnya di sini tuh cuma 4 menu aja. Apa aja tuh? Boleh tahu? Itu ada kopi tradisional Bali, ada es kopi, apa lagi tuh? Mana menunya tadi? Lupa. Ada 4, French press sama apa tadi ya? Sampai. Ini pemiliknya. Ya sama kopi tubruk. Ini aduh fokus sama anak istri soalnya jadi berat. Aduh. Ini Ardi. Aduh, ada istrinya soalnya, makanya aduh gimana ini. Lanjut. Ya. Untuk bro, biji kopinya itu dari mana anunya bro? Kita masih main lokal aja sih. Ya? Main lokal karena memang ya selain murah meriah dan kualitasnya juga oke. Kalau kopi Kintamani Bali udah nggak diragukan lah. Memang seluruh cukup terkenal Indonesia kok. bahkan Kintamani cukup terkenal kok. hampir semua teman-teman boleh minta kopi Kintamaninya nggak dong gitu. Apalah gitu. Pokoknya kita main lokal aja karena memang kalau dipikir-pikir ngambil di luar juga sih ya paling Ardi nggak terlalu ngotot di situ. Kecuali memang udah lebih besar, Ardi bisa beli ya Gayo Aceh, Tambora tuh Masya Allah. Tambora tuh nggak bisa disepelekan kopinya. Keren. Ardi udah nyoba. Wah, mantap. Kopi Tambora itu. Aku juga Aceh, kebetulan teman sekosan aku juga ada. Dia suka supply kopi Aceh yang dari Gayo, terus apa lagi ya? Yang wine, sejenis ini banyak pokoknya. Dia supplier juga, teman di kosan aku juga kayak gitu. Gayo tuh biasanya yang campur itu ya, yang campur gula itu ya? Apa tuh Bang? Proses produksinya. Aduh, nggak tahu deh. Oh, kalau masalah proses produksinya itu petani sama barista itulah yang tahu kayak gitu. Nah, kalau kita cuma jualin ngenalin biji kopi aja gitu. Nah, tugasnya kayak gitu sih Bang, mengedukasi masyarakat bahwa kita tuh nggak cuma jual biji kopi, tapi kita tuh membantu para petani kopi juga. Itu yang harus dipikirin juga gitu. Jadi kita tuh saling keterkaitan satu sama lain kayak gitu. Bukan hanya sekedar nyari untung aja. Karena di biji kopi itu ada senyum petani gitu. Senyum petani para kopi ya istilahnya gitu. Para petani kopi istilahnya gitu. Siap. Kayak gitu Bang. Tambora pernah ya? Pernah impor biji kopi Tambora ya? Iya, alhamdulillah kasih bayar murah kemarin sama Badai NTB. Woi, siapa yang nggak kenal Badai NTB? Yang sangat fenomenal. Oh ya, Badai juga sempat kita undang, tahu Badai kemarin. Sempat kita undang di pembicara kedua kita. Badai sempat undang juga. Mantap. Dia ada yang bawain. Kebetulan, alhamdulillah punya teman-teman gitu aja bisa dapatin biji kopi banyak gitu istilahnya. Jaringan sih, lebih ke jaringan. Ya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Ya Allah, cuma 2 orang ini, siapa lagi ya? Di live Facebook luar biasa loh. Masa sih Bang? Coba live Facebooknya. Coba apa Facebooknya Bitalk tuh? Ada live Facebooknya juga. Rusdi nggak usah nanya, ente tuh harusnya bantu jawab ya. Ente nggak usah nanya ente. Rusdi nanya Rusdi. Aku mau nanya dong, gimana tuh setelah ditinggal pergi sama baristanya dong, kesibukannya gimana dong? Apa ya? Kalau lagi rame itu ya Allah, ya agak ini siapa lagi jujur aja teman-teman tuh kayak istilahnya kita yang punya usaha tuh apalagi ngomongin kuliner tuh nggak bisa menu-menu itu aja. Nggak bisa jual menu-menu itu aja, butuh edukasi, butuh kreativitas, inovasi semuanya lah. Iya. Kalau itu aja orang bosan, Indonesia itu tahu sendiri lah, cepat bosannya minta ampun. Ya akhirnya tuh malah setelah Rusdi nggak ada, malah tak buat banyak menu yang ada di sini tuh. Awalnya cuma sekitar ya 15 lah, sekarang udah 50 ya, 50 deh tuh. Udah banyak segini tuh. Mantap. Iya, ini pun
Iya, ini pun proses belajar sih sebenarnya. Terus bertahap belajar lah. enggak. Iya, Mak. Setelah ditinggal malah gue semangat gitu. Aku harus tunjukin sama yang bahwa aku juga bisa gitu walaupun tanpa dia. Iya, iya. Oh, Baris saya dulu ya. Iya, ada harus Ya, bilang. barista Bantu kemarin ya. maksudnya dulu lah. berarti yang ikut Zoom ini ya orang-orang itu aja ya. Iya, ini mana sahib-sahib mana nih nggak ada yang masuk ini. Iya. Itu di Facebook ada yang komen tuh. Facebook dong, apa ada nggak? Coba sini. Yang komen itu Lukmanul Hakim. Ngaha komentarnya. Bang Luk, di mana itu Bang live-nya tuh di Bang Septian. Oh ya, kalau live tuh di Facebook Ya, saya. Septian Firmansyah. Kemarin tuh masih ada gangguan pengen live di fanpage saya, tapi belum bisa. Nanti deh kita usahakan langsung live di ini. Oh. Berarti di Facebook tuh udah berarti. Ya, Udah, dari sekarang kan awal. sedang live nih. Langsung Oh, iya, langsung iya. itu Ardi, aduh. Tinggal di share aja. Iya lanjut saya lanjut. Nora. Apa lagi? Bengkang itu. Kayak orang bosan tanya artis pada ini, tiba ditanya. Emang hidup Ardi emang luar biasa sekarang. Asik. Bukan dalam bentuk materi, tapi ya dalam keharmonisan rumah tangganya sih ya. Waduh. Takbir. Kira-kira Ini kalah emang ada nggak pala lu. Jadi Bang Ardi tuh panutan ya. semua cepat gitu. bulan depan. Nggak tahu tahunnya kapan. Bang. Iya, Hanya siap. apa nih ya? Ya, jadi kalau ditanya keunggulan sama kelemahan kopinya kan sudah terjawab tadi sebenarnya kan ya. Keunggulannya itu Anda menawarkan konsep dan ide bisnis seperti ini yang berbeda dari yang lain gitu kan. Keikhlasan itu asik. Ada menu ikhlas seperti itulah. Iya, Terus kelemahannya adalah terkait dengan lahannya tadi ya yang masih kurang gitu. Ya, malah itu jadi masalah. Iya, betul. Karena memang orang tuh duduk nongkrong tuh nggak semata-mata ngomong. Kalau nongkrong Bang ya, beda sama orang yang suka kuliner tuh benar-benar dia tuh nilai betul, enak segala macam. Kalau ngomong emang sih dia nilai betul sih juga masalah minuman, makanan juga. Tapi kalau udah nongkrong tuh yang penting nongkrong udahlah, masalah mau minum apa aja bebas, apalagi ada kopi bayar seikhlasnya kan tambah mantap nongkrongnya. Iya. Iya. Gitu. Ya tapi tetap perlulah kita utamakan rasa itu ya minimal standar lah untuk teman-teman di Singaraja lebih khususnya. Ya perlu belajar lagi lah supaya bisa mengembangkan sayap lebih jauh lagi kayak gitu Bang. Perlu belajar terus lah pokoknya. Ya mungkin ini pertanyaan Apa terakhir. lagi nih. Bang? Eh, Ya Bang, udah terakhir aja no, sampai jam berapa lah gitu ya Allah, temu kangen ini Jangan haji lebih. sama mungkin senior sudah ya. terjawab tadi sih. Mungkin tadi sudah Iya. terjawab. Tapi mungkin bisa diulangi lagi. Nih, apakah peluang yang Ardi lihat sehingga Ardi memutuskan untuk menjalankan bisnis kafe ini, kafe kopi khususnya di Iya. Singaraja? Oh iya, sip. Ardi mungkin lupa ngasih tahu. Kalau peluang yang paling besar itu memang pada waktu pertama kali Ardi buka itu ini sih. Belum ada muslim yang jual kopi manual brew. Nah, kayak gitu dia jawabannya. Belum ada. Ini Ardi pertama kali. Orang pertama kali yang buka bisnis kopi. Pertama yang membuka kafe kopi di Singaraja sih. Betul, begitu. Ya, masalah orang mau ngikut nanti itu kan lain cerita. Yang penting kita yang memulai kan kayak gitu, Bang. Itu, Bang. Alhamdulillah. Iya, orang ya memang pengaruh sih muslim atau enggak nonnya itu. Orang yang non muslim pengen yang ke tempat kafe orang Hindu juga ada sih, cuman kan nggak juari, nggak enakan gitu. Cuman kalau sesama muslim tuh kan nggak perlu ditanya-tanya lagi. Ada kopi ikhlas sana ya ngobrol, ya datang. Kayak gitu. Ya saya mau juga lihat takutnya aspek itu ya, aspek kehalalan sebagainya. Iya, begitu Bang. Betul.
Meskipun di dalam kopi sedikit sekali gitu, sangat sedikit kemungkinan Iya. untuk haram gitu kan, adanya haram. Iya, betul. Ya sesi ini juga lah, sesi kalau misalkan sesi kopi udah selesai, rumah tangga juga boleh, silakan. Luar biasa. Luar biasa. Ini bukan masalah orang yang udah dua duluan, enggak. Ini pengalaman, bro. Kopi Ilas ini bekal pengalaman. Ini bukan. Serius ini. Ayo mau nanya apa nih? Rumah tangga iya. Nah, Hati-hati, betul. Bos Bitok yang satunya sebentar lagi mau mengesahkan. Iya. Amin. Amin. Iya, bulan September. Bulan September ntar lagi. Ya. Dia juga Siap. akan mengadakan Halo pernikahan. Ardi, Hei. tanya cowok apa cewek? Alan gimana, Alan? Cowok apa cewek? Siapa nama anaknya, Bang? Ardi. Cewek, Akila Najifa. Oh, untunglah biar nggak mirip bapaknya kalau cowok kasihan. Ya, betul. Dia nggak tahu. Orang kalau cewek itu lebih sering mirip ke bapaknya. Kalau cowok lebih sering mirip ke ibunya. Kenapa? Kalau misalkan cewek mirip sama ibunya itu lebih keras dia. Kalau ketemu tuh lebih sering berantem lah. Kalau mirip sama ibunya, kalau cewek. Kalau cowok mirip bapaknya, itu pasti lebih sering berantem. Dan memang udah banyak bukti sih kayak gitu. Coba aja cek di rumahnya masing-masing. Kalau enggak berarti mitos gitu aja. Mitos ya. Iya. Bang, maafin ya kalau ada yang kurang gimana Bang ya. Bang. Ya lanjut Bang. Siap. Mungkin bisa diperlihatkan atmosfer warung kopi ini. Iya dong, boleh dilihat dong kayak gimana sekarang. Iya, ini Buset, ternyata terganti. 1.000 orang di sini ya, ramai banget. pengganti asisten nih, pengganti baristanya udahlah. Aku lagi nge-zoom ya. Ya adalah alhamdulillah tadi. Tempatnya kecil segini doang, Kecil di sih, sini ya. duduk. Tapi Iya, nggak ini orang apa-apa. duduk. Buat bisnis awal-awal Di sini kan du- nggak langsung gede kan ya. Dan alhamdulillah di sini kan nyewa tempat kan di sini Bang, istilahnya nyewa tempat di sini tuh karena di kampung alhamdulillah murah sih karena punya Berapa kelurahan kalau juga itu? gitu. Ini dua setengah 1 tahun. Oh, murah ya. Murah kan? Kan sayang kalau nggak dikembangin gitu lah. Apalah usaha apa kayak gitu. Karena dulu nggak mikir mau untung berapa mau nggak berapa. Yang penting udah buka aja dulu dulu aja ya. gitu. Ya jadi tempat nongkrong teman-teman muslim tuh udah alhamdulillah banget gitu. Nggak terlalu ngotot ini banget sih. Harus berapa target itu enggak lah. Belum. Tapi memang perlu juga sih karena memang kan faktor anak istri ini juga lumayan berat ini. Harus iya bukan kaleng-kaleng kalau udah punya istri itu Bu. Beda kayak jomblo itu kan. Udah banyak uang, bebas mau ngeluarin uang berapa aja tapi nggak ada yang dipikirin. Ya mikirin diri sendiri. Iya lah nggak apa-apa. Iya. Nggak kerasa udah 1 jam aja Bang ya. Iya. Ya Allah. Lu pernah balik ke Bima nih, Di? Doain mau survei tempat lah. Nanti gimana siapa aja yang mau join Bismillah lah. Iya. Mau survei tempat lah nanti sekalian. Ntar bareng Nanti bisa bareng-bareng gini kan ya? Bang. Kalian bisa bareng-bareng kan Nanti ya? iya nanti Insya Allah kalau ada rezeki terus dikasih panjang umur pulang akikah anaknya di Bima datang semua. Oke? Awas nggak datang. Pokoknya peserta Bitol kan. Siap. Begitu Bang. Berarti semenjak nikah belum sempat balik ya? Apa gimana? Terakhir tahun lalu Bang. Tahun lalu karena memang keadaan corona nggak berani. Istri juga lagi hamil kan. Iya sih. Apalagi udah punya anak. Nggak berani. Udahlah agak sabarin aja dulu dikit. Jalan nantilah. Gitu Bang. Doain aja Bang. Ada sih niat mau buka di Bima juga. Anak nggak takut kok mau kafe gimana.
yang viral di apa? Yang di Bima ada Lawata apalah, enggak mikir ke sana. Yang penting buka sudah. Iya. Niatin untuk dakwah, udah itu aja. Enggak bakalan mau buka bisnis. Istilahnya hanya sekedar nyari untung, enggak, rezeki itu sudah Allah yang ngatur. Tinggal bagaimana kita cara cari yang halal dan supaya bisa berkah usahanya. Ngomong-ngomong soal Lawata, yang bisnis di Lawata, insya Allah kalaupun ketemu waktunya, insya Allah minggu depan kita ngundang ownernya. Kalau menonton, nonton aja minggu depan. Oh siap, insya Allah siap. Oke. Oke Bang, siap. Siapa lagi nih, Rusdi udah keluar. Bocorannya. Itu di Facebook ada yang komen. Akunnya namanya Tiwe Kamporade. Apa tuh komennya? Apa tuh komennya, Jim? Katro banget. Ownernya katanya katro banget. Katro apa sih? Katro. Oh iya. Aku nggak tahu bahasa-bahasa kayak gitu lah. Sumpah. Walau nggak ngerti. Ya biasa juga, lah. Ya nama juga orang udah tua gitu lah nggak. Iya. Astaga. Terus katanya semoga bisnisnya lancar katanya. Tapi siapa ya? Sumpah kepoin deh. Semoga bisnisnya lancar katanya. Iya biasalah gitu. Ada kok yang lebih parah. Banyak sih pengalaman yang diinjak-injak sama orang tuh, walaupun sekalipun bercanda ya nikmatin aja lah. Karena kita tuh sukses bukan karena omongan orang lain. Siap. Karena kita sendiri. Tapi di bawahnya Sorry Bang ya kalau tingkahnya aneh-aneh tuh dimaafin aja. semoga bisnisnya lancar katanya. Ya Bang, siap. Udah diliatin sama istrinya. Bercanda itu komentar pertama. Iya. Iya, ya begitulah. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Oke. Apa lagi ya? Padahal Ardi tuh jawab setaunya aja, nggak ini emang. sih. Asik kali ngobrolnya nih lu. Nggak apa-apa, biar yang penting kan sharing, ketemu, silaturahmi. Nah, tujuan Bitojo gitu, nggak jauh-jauh dari itu. Kenal orang baru. Nah, kalau nggak kayak gini kan saya kan nggak kenal Ardi. Iya Betul, tapi Ardi tuh tahu Bang Ian tuh karena adeknya. Oh, Farah. Adek Farah. Farah itu kebetulan temannya Ardi, ada yang suka sama adeknya. Ya. Aduh, tadi sempat gabung. Tadi sempat gabung dia tadi tuh mau taolan itu. Tahu nggak? Iya, nggak tahu. Siapa ya? Tadi sempat gabung udah keluar dia. Baru mau taolan tadi. Iya. Bukan Ahmad tadi ya? Bukan ya? Bukan lah, dia kan udah nikah. Yang belum nikah lah, jomblo-jomblo. Iya. Gitu, soalnya kadang sering diomongin di grup tuh. Iya orang nih kok, iya gitu. Oh baru nyadar kalau Bang Ian tuh kakaknya Farah gitu. Dulu tuh, sama ibunya gini kali. Kalau sama ibunya Bang Ian, Bu Rahma ya namanya. Iya, betul. Entah karena apa, pokoknya nilai PKN tuh dia pasti 90-99. Nggak tahu, pokoknya senang aja kayak gitu. Aku serang. Gitu. Bang Ian ini apa namanya? Ya. Kuliah atau gimana? Udah selesai apa udah kerja? Udah kerja sih. Kerja di Jakarta sekarang. Oh lagi di Jakarta sekarang? Enggak, kalau tinggal di Bogor sekarang. Tapi kerja di Jakarta, bolak-balik KRL. Tapi berhubung karena corona, jadi work from home. Ya? Jadi ke Jakarta cuma hari Rabu aja sekarang. Kondisinya begitu. Kerja tetap sih normal aja kerja, tapi dari rumah. Ya kayak ini sering di Zoom kayak gini-gini juga. Teman istrinya Ane juga kan punya yang di Bogor juga. Dia orang Bogor juga. Kerja dah.
kerja apa gitu di Jakarta, bola-balik KRL juga dia. Iya, kebanyakan gitu orang-orang dari yang kerja di Jakarta itu biasanya orang-orang dari Bekasi, Bogor, Tangerang. Nah itu biasanya dengan KRL terus biasanya begitu. Jabodetabek. Kalau dia Jabodetabek biasanya gitu, penghubungnya KRL. Siap. Setiap hari pasti gitu desek-desekan. Ya. Oke, masih ada lagi? Jabodetabek. Urija. Uri. Bahasa Indonesia. Seru nih, serius seru kali ini diskusinya. Iya, menarik ini sharing-sharingannya. Iya. Ntar kalau emang mau buka-buka di Bima, kabar-kabar di... Oh iya Bang, siap. Insya Allah. Kali ini kita bisa sharing-sharing apa gitu kan. Bisa tuh. Insya Allah Bang, Ana sih itulah Bang. Ana nggak mikir saingan mau siapa aja. Iya. Karena memang Ana udah... Itu kalau ada yang sama sepemikiran sama Ana Bang, nggak mikir, bagi untung aja sudah nanti. Iya. Masalah misalkan buka bareng nih, ya udah berapa aja dapat, udah bagi bareng dah sudah itu. Iya, kayak gitu. Kayak gitu aja simpelnya. Yang penting niatin aja untuk apa istilahnya, banyak hal yang perlu kita perkenalkan tentang dunia kopi. Betul. Kalau orang bilang tuh kopi itu digiling bukan digunting. Nah, itu bedanya kopi tuh. Kopi Siap, kaset siap. sama kopi asli. Pengabdi sasetan. Iya. Enggak bisa sih. Tapi nggak apa-apa lah, bukan jadi masalah sih. Iya, yang penting Cuman kopi menghubungkan ya, orangnya. itu dah. Oke, Bonti Sport. Ini gimana Ardi? Gimana sih cara menikmati kopi itu? Sebenarnya saya bukan penikmat kopi kan. Sama. Sebenarnya cara menikmati Oke. apa? Oke Bang. Awalnya memang nggak ngerti dan memang Ardi itu rata-rata teman-teman yang punya bisnis kopi itu bukan basic kopi, bukan orang yang suka kopi, bukan. Tapi karena memang dia lihat peluang bisnis kopi, akhirnya dia buka gitu dan dia punya modal tentunya. Nah, Ardi juga bukan orang penikmat kopi, Bang. Oh, alergi sama kopi. Tapi memang tuntutan dipaksa lah harus, karena ini udah jadi tanggung jawab. Mau nggak mau harus belajar minum kopi. Iya. Nah, jadi memang kopi itu memang ada kopi rasa jeruk. Ada kopi macam-macam lah. Strawberry. Dan itu tergantung cara orang roasting atau giling kopi. Tergantung cara pengolahan kopi itu supaya bisa menghasilkan kopi yang beraroma. Ya, banyak sih, banyak Bang. Apalagi kopi-kopi kayak Aceh, kayak apa, Papua, terus Tambora juga. Itu kopi bisa menghasilkan rasa-rasa itu tergantung baristanya sama orang yang proses pembuatan kopi itu sendiri. Itu sangat mempengaruhi rasa kopi itu sendiri kayak gitu, Bang. Makanya Gayo itu agak berbeda karena itu sih proses pengolahannya dan produksinya. Dia kayak Sangat nyampurin sesuatu, gula tebu kalau nggak salah atau apa gitu di dalam kopi itu. nggak ngerti dah, banyak kali itu ininya. Ada yang Sampai fermentasi itu kayak gitu-gitu. Kayak gitu, aduh banyak lah gitu. Belum lagi belajar ke sana gitu. Soalnya aku kalau minum kopi pasti langsung ke belakang gitu Ardi. Iya, awalnya Ardi juga kayak gitu, Bang. Nah, awalnya juga kayak gitu, tapi karena ini udah jadi bisnis, Pasti ya harus ditekuni lah. Iya, terus-terusin aja. Dan minum kopi apa namanya? Minum kopi tanpa gula itu memang luar biasa sih. Apa banyak manfaatnya lah istilahnya. Ya, Salah satunya tuh lemak gitu. Mengurangi kadar lemak juga. dulu para ulama pada saat menulis kitabnya juga sebenarnya mereka ditemani sama kopi. Nah, ya salah satu pemikiran itu juga lah Bang gitu. Banyak landasan yang membuat Anda tuh mikir bisnis kopi sambil orang tuh mikirnya gimana caranya orang itu tahu ikhlas tuh kayak gini loh kayak gitu. Bukan hanya sekedar aku ikhlas kok. Nggak, bukan hanya sekedar omongan gitu.
ini langsung real di sini nih. Orang mau bayar 1.000, 2.000, ini itulah ikhlasnya ente gitu. Karena ikhlasnya ente sama aneh beda kayak gitu, nggak bisa disamain kayak gitu. 1.000 gitu, tuh Bang. pernah nggak ada yang bayar 1.000? Ada, enggak. Istilahnya kenapa Ardi bilang apa namanya ada yang bayar 1.000? Wajar karena ini memang di kampung, Bang. Itu masalahnya. Iya. Karena memang di kampung. Kalau di kota Coba beda lagi posisinya ya. di kota Iya. beda Beda, lagi. beda. Orang gengsinya agak tinggi dia. Menyesuaikan. Kayak gitu, Bang. Iya, Kalau benar-benar. ya itu, Bang. Istilahnya adalah rasa-rasa, apalagi datang pakai mobil, pakai motor gede, bayar 1.000 nggak mungkin. Realistis aja sebenarnya. Soalnya konsep ikhlas tuh di situ sebenarnya. Iya. Itu Gimana, kayak Bang? memancing gengsi orang. Iya. Secara psikologi Iya. gitu kan, memancing psikologi orang-orang, memancing Iya, pokoknya orang buat, pokok. masa sih, ini cukup nggak ya? Kayaknya lebihin aja Iya, deh, iya, gitu iya. kan, daripada kurang kan gitu Iya, kan orang mikir. begitu sih, Bang, gitu. Saling intinya sih, alhamdulillah. Bayangin kayak gini, Bang, orang bayar 1.000 nih. Orang bayar 1.000, nggak dapat untung dong, nggak dapat dong. Nah, gampangnya Allah tuh ganti 2.000 kali lipat dari 1.000 itu. Kita ikhlas nih nerima uang 1.000. Datanglah orang belanja 2 orang. Dia beli kopi ikhlas 2. Berapa dibayar? Anggaplah tadi 50.000 coba. Dan itu memang real dibayar 20.000. Kan 2 kali lipat tuh diganti sama Allah. Iya. Itu sih yang istilahnya Ardi, wow, ini luar biasa gitu. Ini ikhlas itu nggak bisa diukur pakai akal manusia. Makanya orang yang nggak ngerti yang namanya konsep ikhlas, apalagi non Muslim, dia itu bakal, wih, gila lu, apa maksud kau bayar kopi lagi gitu? Nggak masuk akal, bro. Lo yang Muslim itu hanya orang-orang Muslim mungkin yang Muslim pun masih perlu bertanya terkait konsep ini gitu. Apalagi orang yang Hindu, yang non Muslim, terutama di Bali. Makanya Ana tuh punya komunitas, kita nggak pernah diajak ngobrol bareng sama mereka. Karena apa? Karena memang kayak Ana tuh datang untuk merusak kopi mereka, harga kopi bahasanya kayak gitu lah. Suaranya agak terganggu. Oke. Yang jelas sih kita ikhtiar berusaha gitu saja sih, bekerja gitu ya. Nah, itu aja, nggak ada lagi. Serahkan semuanya pada Allah, itu saja sih. Betul, Bang. Iya, betul banget, betul. Untuk urusan rezeki serahkan semuanya pada Allah. Kan ada aja jalannya. Iya, sama juga, Bang. Ardi juga cuman hanya sekedar kerja keras, berusaha, berdoa. Masalah orang datang, Ardi nggak tahu gimana cara datangin orang tuh, nggak ngerti kayak gitu. Yang penting udah usaha nyebarin promosi gitu ya di grup-grup, di sebagainya gitu ya. Betul, Bang. Hampir semua lah, nggak cuma masalah kopi. Termasuk nikah juga mungkin ya, kalau ya terus berusaha berdoa, insya Allah ada perkara itu nanti Allah datangkan pada waktunya. Iya, luar biasa. Ini jangan diurus itu, pasti langsung dihadirkan di mata. Kalau Bang Najim nih, coba bayangin udah mapan kurang apa, lo cewek banyak kok yang mau dekatin Bang Najim. Cuman kan Bang Najim kan seleksi lagi, kan kayak gitu. Seleksinya tingkat tinggi soalnya. Emang sombong Nah itu dah. Ya, anehnya udah nikah, ente kan. Filter. Jim kalau bisa untuk minggu depan undang saya jadi pemateri, Cina. Saya akan jualan gratis selama 1 bulan. Gimana? Nah itu dah. Itu yang satunya Abang Ian. Apa yang unik dari Boncos Spot? Apakah ada sesuatu yang unik sehingga bisa kita undang? Uniknya jomblo.
jomblo itu bukan unik, udah nasib. Karena pembicaraan kita sudah ngelantur, sudah kemana-mana. Ya, jangan. Iya, Iya. iya. Dan berhubung waktu juga Enggak sih. ini bang, Gimana, gini gimana? bang, apa namanya live-nya di Facebook di ini aja dulu. Kok bisa nggak kerasa gini ya? Maksudnya